Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan ta'lim rutin kita membaca kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang membahas tentang kebiasaan atau tradisi orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang di antara sifat atau tradisi orang-orang jahiliyah adalah al-iftikharu bi walayati al-bait. Ya, mereka membanggakan diri karena dia yang mengurusi Baitullah, yaitu Ka'bah. Fadammahumullahu biqaulihi, maka Allah Ta'ala mencela mereka, mustakbirina bihi samiran tahjurun. Ya, mustakbirin, mereka berbangga dengan mengurusi Ka'bah, tapi mereka tidak beriman. Ya, samiran tahjurun, di malam hari mereka mencela Al-Quran dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, yang diambil pelajaran dan faedah kemarin bahwa seseorang itu ya jangan ujub atau bangga dengan amalannya. Ya, setinggi apapun keimanan seseorang, sebanyak apapun amalan-amalan kebaikan seseorang, maka jangan pernah bangga karena ujub. Ya, bangga terhadap amalan ini dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan ya amalan-amalan seseorang. Ya, ar-riya was-sum'atu wal-ujub, ini dari pembatal-pembatal amalan soleh. Baik. Berikutnya qala Syekh rahimahullahu taala al-mas'alatu as-sabi'atu wa tis'un. Pembahasan yang ke-97 dari Masailul Jahiliyah, al-iftikharu bi kaunihim dzurriyyatal anbiya'i. Fa'atallahu bi qaulihi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Kata Syekh rahimahullahu taala, di antara kebiasaan sifat orang-orang jahiliyah iftikhar. Ya, mereka berbangga diri karena mereka merasa sebagai dzurriyah, keturunan para nabi. Ya, mereka merasa sebagai keturunan para nabi. Taib. Yang dimaksud di sini ya, dari sifat orang jahiliyah mereka berbangga karena merasa sebagai keturunan nabi, dzurriyyatur rasul. Yang dimaksud di sini adalah ya orang-orang Quraisy. Ya, dimaklumi orang-orang Quraisy ya dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam ibn Ibrahim. Ya, semua orang-orang Quraisy dari keturunan Ismail. Ya. Dan masuk juga di dalamnya di sini adalah orang-orang Yahudi.
Ya, Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka dari dzurriyyatu Israel. Israel, ya, yaitu Nabi siapa? Nabi Yakub, ya, Yakub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Yakub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, ya, masuk dalam kategori orang-orang jahiliyah. Mereka berbangga karena merasa dirinya sebagai keturunan para nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, tilka ummatun qad khalat. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah umat yang telah berlalu. Iya. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Iya. Bagi mereka apa yang telah mereka amalkan, dan bagi kalian apa yang kalian amalkan sendiri. Ya, maksudnya, ya, tidak ada gunanya, ya, tidak ada manfaatnya seseorang membanggakan dia sebagai keturunan Rasul kalau dia tidak beramal, tidak mengikuti, tidak beriman seperti yang dibawa oleh para nabi dan Rasul. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat. Ya, itu umat-umat mereka, nenek-nenek moyang kalian. Kalian mengaku dzurriyyatur Rasul, sudah berlalu mereka. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya, amalan mereka ya untuk mereka. Ya, walakum ma kasabtum, amalan kalian ya untuk kalian. Tidak mungkin amalan mereka dia berikan kepada kalian. Tidak seperti itu. Baik, kita baca keterangannya. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, min amali Bani Israel annahum yaftakhiruna bikaunihim dzurriyyatal anbiya. Dari sifat Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka bangga karena mereka merasa sebagai keturunan Nabi. Ya, keturunan Nabi Yakub tadi, ya, kita sebut. Duna ayat tabi'uhum. Ya, mereka merasa bangga sebagai keturunan para nabi, tapi mereka tidak mengikuti nabi tersebut. Ya, ya, oke lah, ya. Kalau kalian mengaku sebagai dzurriyyatur Rasul, terus kalian mengikuti sunnah Rasul, aman. Nah, itu memang betul keutamaan. Tapi yang mengaku dzurriyyah terus tidak mengikuti ajaran Rasul, nah ini yang masalah. Wala siyama khatamul anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususnya mengaku sebagai dzurriyyahnya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-wajibu alaihim ayyattabi'uhu, yang wajib, ya, bagi mereka yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyatur Rasul, yang paling pokok adalah mengikutinya. Ya, mengikuti, itu yang menjadi ukuran. Amma ayyaqulu nahnu dzurriyyatul anbiya wa yaktafu bihadza duna ayyattabi'uhum, fahadza raddallahu alaihi biqaulihi ta'ala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Adapun orang-orang yang mengatakan, oh kami ini keturunan nabi, ya, kami ini dzurriyyatur Rasul, wa yaktafi bihadza, mereka mencukupkan diri dengan hal ini. Ya, yang jelaskan saya sudah keturunan nabi. Cuma itu yang mereka bawa, tanpa mengikuti para rasul. Siapa yang seperti ini? Kata Syekh, Allah membantah mereka dengan firman-Nya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Untuk apa dibanggakan? Ya, umat-umat mereka, umat-umat telah berlalu. Laha ma kasabat, ya, amalan mereka untuk mereka. Walakum ma kasabtum, amalan kalian untuk kalian. Fal insanu yu'tabaru bi amalihi huwa la bi amali ghairihi. Ya, yang dianggap dari seseorang itu adalah amalannya sendiri, bukan amalan orang lain. Paham maksudnya, ya? Jangan karena, ya, bapak kita orang soleh, kita juga ngaku-ngaku, oh saya orang soleh, padahal minum khamar, ngaku soleh. Kenapa? Ayah saya orang soleh. Tidak seperti itu. Wal anbiya'u alaihimus salatu wassalam hum afdalul khalqi walakin hadza la yughni an dzurriyyatihim idza lam yattabi'uhum. Kata Syekh, dimaklumi
para nabi itu, ya, mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah. Akan tetapi sekalipun mereka adalah sebaik-baik makhluk, la yugni an dzurriyyatihim, ya, keturunan-keturunan mereka tidak bisa mencukupinya. Maksudnya tidak bisa mereka menanggung, tidak bisa mereka menjamin dari keturunannya. Idza lam yattabi'uhum, kalau, ya, yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah ini tidak mengikuti para rasul. Fa a'malul anbiya'i lahum, ya, amalannya para nabi itu untuk dia sendiri. Wa annahum salihuna wa antum lakum a'malukum, ya, amalan kalian ya untuk kalian. Wa kadzalika kullu man yaftakhiru bi amali abaihi wa ajdadihi. Itu tadi terkait tentang orang yang apa? Bangga terhadap dirinya karena sebagai dzurriyyatur rasul. Kata Syekh, demikian pula setiap orang yang berbangga dengan amalan ayahnya atau nenek-nenek moyangnya. Ini tidak boleh. Wa annahum salihuna wa annahum ulama, mereka orang saleh, mereka para ulama. Wa yadhunnu anna hadha yakfihi an ayya'mala huwa. Terus dia menyangka bahwa ini sudah cukup mewakili kita semua. Iya. Dalam urusan seperti ini tidak ada mewakili. Ya. Kalau urusan dunia bisa saja mewakili. Ya, kita mau menyurat di misalnya sebuah instansi pemerintahan, ya, ada orang kenalan di dalam, bisa saja pakai orang dalam, ya kan, tanpa antri. Tapi kalau dalam masalah agama, masalah akhirat, ya, sudah lewat, laha ma kasabat walakum ma kasabtu. Ya, amalan mereka, ya, nenek-nenek moyang kalian untuk mereka, amalan kalian untuk kalian. Taib. Kata beliau di sini, wa yadhunnu anna hadha yakfihi an ayya'mala huwa. Dia menyangka itu sudah mewakili dia. Kalladzina yantasibuna ila ahlil bait, seperti orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahlul bait. Ya, wa yadhunnuna anna intisabahum ila ahlil bait yakfihim duna ayyakumuhum bi'amalin salihatin. Ya, mereka menyangka, ya, bahwa menyandarkan diri mereka sebagai ahlul bait itu sudah cukup bagi mereka meskipun tidak beramal dengan amalan soleh. Hadza min hadzal qabil. Ini tidak cocok. Ya, yang seperti ini tidak apa? Tidak benar. Ya. May yabta bihi amaluhu lam yusrib nasabahu. Kata Nabi SAW, siapa yang lambat atau sedikit amalannya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat dia. Maksudnya, ya, dari sabda Nabi SAW ini, ya, kalau seseorang sedikit amalannya, ya, tetap dianggap sedikit, bukan karena dia keturunan si fulan, keturunan si alan, sehingga derajatnya bisa apa? Diangkat. Tidak ada seperti itu. Taib. Ini satu sisi kata beliau. Sisi yang lain, ya. Wa kadzalika alladziina yatawassaluna bi amalin nabiyyi atau bi jahin nabiyyi. Demikian pula misalnya orang-orang yang bertawassul, ya, dengan perantara amalan nabi atau kedudukan nabi, atau bi amalil auliya'i aw salihin. Ya, bertawassul melalui perantara amalan wali-wali atau orang-orang soleh. Kata beliau, ma alaqatuhum bi amali ghairihim. Ya, tidak ada hubungannya antara dia dengan amalan orang lain. Ya. Nah, ini tawassul yang tidak dibenarkan, ya. Sudah pernah kita bahas di tempat ini tentang 3 tawassul. Ya, 2 yang bentuknya syirik, 1 yang bentuknya sia-sia, dan 1 disyariatkan. Taib. Amaluhum lahum wa amaluka laka. Ya. Jadi tidak ada itu tawassul, ya, melalui amalan orang lain. Kata Syekh, amalan mereka untuk mereka, amalanmu untuk amalanmu. Ya, amalanmu untuk kamu. Wala yanfa'uka amaluhum. Tidak akan memberi manfaat bagimu amalan mereka.
Yaumal qiyamati la ahada yanfa'u ahadan. Ingat, pada hari kiamat tidak ada seseorang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, pahala yang dia dapat ya sesuai dengan kerjanya. Dosa yang dia dapatkan ya sesuai dengan hasil yang dia kerjakan. Fala yanfa'uka yaumal qiyamati illa 'amaluk. Tidak ada yang bermanfaat bagimu pada hari kiamat kecuali amalanmu sendiri. Ya. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi mereka apa yang dia lakukan dan bagi kalian apa yang kalian lakukan, dan kalian tidak akan ditanyai tentang apa yang mereka kerjakan. Ya, artinya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Fahadha fihi raddun 'ala alladhina yatawassaluna bil awliya'i was salihin aw bijahihim aw yaktafuna bintisabihim ila salihina aw ila al anbiya'i aw qarabatihim minhum duna ay ya'malu li anfusihim. Ini sudah berulang ya. Jadi tidak ada manfaatnya seseorang itu bangga karena keturunannya misalnya orang soleh, bapaknya orang baik, ya, apa namanya, dia sebagai keturunan Nabi. Ya, kalau istilah kita di Indonesia ini Habib, ya, Habaib. Habib bagus, keturunan Habib itu gelar ya, itu bagus. Ya, dan nasab orang kita ndak permasalahkan. Kalau mengaku orang nasabnya sebagai dzurriyyatur Rasul, ya ndak masalah. Ya, yang jadi masalah kalau seseorang bangga dengan hal tersebut tapi dia tidak apa? Tidak mengikuti apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Itu masalahnya. Ya, apalagi kalau misalnya kadang membuat hadits palsu. Ya, membuat apa namanya, pernyataan-pernyataan yang secara logika saja kadang tidak masuk akal. Ya, jelas ya. Jadi intinya pengakuan seseorang terhadap menyombongkan diri sebagai keturunan orang-orang soleh ini tidak apa? Ini dari perkara-perkara jahiliyah yang tidak dibolehkan. Ya, amalan mereka untuk mereka, amalan kalian untuk kalian. Ya. Mereka masuk surga belum tentu keturunannya masuk surga, belum tentu. Jangan dikira para nabi, ya, mereka masuk surga semua keturunannya ikut, tidak mesti. Ya, ada ahlul bait mengaku ahlul bait tapi Syiah. Ya, Syiah tidak beriman terhadap Al-Quran. Ya, Syiah benci kepada malaikat Jibril. Ya, jelas ya. Taib. Kata Nabi SAW, ini dalil yang paling jelas bahwa keturunan itu bukan sebagai penentu. Kata Nabi SAW, ya ma'asyara Quraisyin, wahai sekalian orang-orang Quraisy, dipanggil dari sukunya. Ishtaru anfusakum, selamatkanlah diri-diri kalian. La ugni ankum minallahi syai'a, kata Nabi, saya tidak bisa menjamin kalian sedikit pun di hadapan Allah. Ya, ya Abbas, amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Al-Abbas, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Sofia, ammata Rasulillah, wahai Sofia, bibi Rasulullah. La ugni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa menjamin diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah, putrinya Nabi Muhammad. Salini min mali ma syi'ti, ya, mintalah dariku harta sesuai yang kamu kehendaki. Jadi ingat, dalam hal urusan dunia, ya, Nabi bilang kepada putrinya, kalau urusan dunia minta ke saya akan beri selama ada. Tapi ingat, la ugni anki minallahi syai'a, urusan akhirat, urusan amalan, saya tidak bisa menjamin dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, Fatimah. Iya. Fatimah adalah apa? Dzurriyyahnya para habaib. Iya. Iya kan? Yang mengaku sekarang orang sebagai dzurriyyatul anbiya atau dzurriyyatun nabi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mana sumbernya?
Hanya dari satu sumber. Dari siapa? Fatimah, istri dari Ali radhiyallahu taala an. Iya. Jelas ya? Dari situ sumbernya siapa? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung bersabda kepada siapa? Iya. Kepada ibunya para apa? Para orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyatul anbiya, dzurriyyatun nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah, wahai putriku Fatimah, salini min mali ma syi'ti." Mintalah harta dariku sesuai yang kamu inginkan. Tapi ingat, la ugni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa menjamin engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dalil bahwa apa? Seorang mengaku sebagai keturunan Ar-Rasul itu tidak bisa menyelamatkan dia dari apa? Dari siksaan Allah. Yang menjadi ukuran adalah apa? Amalan seseorang. Taib. Far-Rasulu yaqulu ya aqrabin nasi ilaihi. Lihat kata Syekh, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kerabatnya yang paling dekat, la ugni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa menjamin kalian. Saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari siksaan Allah. Faqaunukum tantasibuna ila Rasul au qarabatir Rasul au qarabatil awliya'i was salihin au tatawassaluna bijahihim hadza la yanfa'ukum syai'a. Kata Syekh, keberadaan kalian, ya, kalian mengaku sebagai keturunan Rasul, mengaku sebagai kerabat Rasul, mengaku sebagai kerabat orang-orang soleh, para wali, terus bertawassul dengan kedudukan mereka, ini kata beliau la yanfa'ukum syai'at, sama sekali tidak akan memberi manfaat kepada kalian. Wa yaumal qiyamati yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Apa kata Allah? Pada hari itu seorang tidak berkuasa untuk menolong orang lain sedikit pun juga. Jelas ya? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Seorang jiwa tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk menolong orang lain, sekalipun adalah keluarganya. Tidak ada. Wal amru yauma idzil lillah. Urusan di hari itu semuanya kembali kepada Allah. Allah yang berkuasa. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya. Iya. Wa ummihi wa abi, lebih dahsyat lagi, dia lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi, dia lari dari kawan-kawannya, dia lari dari anaknya, dia lari dari keluarganya. Kata Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yugni. Setiap orang itu memikirkan dirinya masing-masing. Ya. Jelas ya? Setiap orang ia berpikir bagaimana supaya dia bisa selamat dari siksaan neraka. Kullun mashghulun binafsihi. Setiap orang sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Hatta inna Isa alaihi salam, sampai Nabi Isa saja dia berkata kepada Allah, ya Rabbi la as'aluka Maryam allati waladatni. Wahai Tuhanku, saya tidak memintakan kepadamu untuk Maryam, itu ibunya kan, yang telah melahirkanku, nafsi nafsi, diriku diriku. Ya. Nabi saja, para nabi dan rasul di kisah syafaatul uzma itu, mereka semuanya berudzur, tidak bisa menolong orang. Nafsi nafsi, diriku diriku. Ya, di hadis yang panjang ya tentang syafaat itu, yang di pada mahsyar, yang matahari didekatkan sejarak 1 mil di atas kepala, sejengkal. Ya, penantian yang sangat lama disebutkan dalam ayat Al-Quran. Ya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ada satu hari, di hari akhirat,
di padang mahsyar itu bagaikan 50.000 tahun di dunia satu hari. Saking lamanya manusia menanti. Apa yang dinanti oleh manusia? Keputusan. Apa nasibnya dia? Nah, di saat itulah manusia mendatangi. Yang pertama didatangi adalah Rasul. Yang paling pertama diutus Nuh atau Adam, ya, Nabi Adam. Adam beruzur, katanya nafsi nafsi, diriku diriku. Ya, kenapa nafsi nafsi, diriku diriku? Saya pernah bermaksiat kepada Allah, dilarang untuk makan buah ini, syajaratul khuld, kemudian dia makan. Itu Nuh, datangi Nuh. Ya, Rasul yang paling pertama diutus oleh Allah. Nabi Nuh juga beruzur, tidak bisa. Nafsi nafsi. Datangi Nabi Musa, Kalimur Rahman, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Nabi Musa beruzur. Demikian para nabi, hingga akhirnya dalam kisah itu disebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi apa? Syafaat. Itu menunjukkan apa? Para nabi dan rasul saja dia bilang apa? Diriku diriku. Terus kenapa kita membanggakan sebagai apa? Dzurriyyatur Rasul. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita baca, ya, keterangan dari Syekh di sini hafizahullah, bahwa di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu adalah mereka berbangga karena merasa sebagai keturunan para nabi. Sudah kita sebutkan, orang-orang Quraisy masuk di dalamnya karena mereka dari keturunan Nabi Ismail ibn Ibrahim. Demikian pula orang-orang Yahudi masuk di dalamnya karena mereka dari keturunan Israel, yaitu Yakub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Ya, maka demikian pula juga orang sekarang, ya. Ya, tidak boleh mengaku atau bangga terus tidak mengikuti apa? Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Baik. Kita berpindah. Kata Syekh rahimahullahu taala, al-mas'alatu ats-tsaminatu wa tis'un. Masalah jahiliyah yang ke-98. Al-iftikharu bis-sana'i ka fi'li ahli ar-rihlataini ala ahli al-harthi. Masalah jahiliyah yang ke-98, mereka membanggakan diri, ya, karena mereka memiliki pekerjaan yang luar biasa. Kafi'li ahli rihlataini, sebagaimana apa namanya, yang dilakukan oleh ahli rihlatain. Ahli rihlatain di sini maksudnya orang-orang Quraisy, ya, yang disebutkan dalam ayat Al-Quran itu. Mungkin kita hafal semua. Li'ilafi Quraisy, bagaimana ayatnya? Ilafihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait, dan seterusnya. Ya, apa maksudnya ahli rihlatain? Kita akan jelaskan. Jadi saya ulang, di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu, mereka bangga dengan pekerjaan yang dia miliki. Seperti ahlur rihlatain, yaitu seperti orang-orang Quraisy. Mereka membanggakan pekerjaannya ala ahlil harthi, kepada ahlul harth. Ahlul harth itu petani. Ya. Apa ini ahli rihlatain? Ahli rihlatain ini orang yang disebutkan dalam ayat ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka bangga karena bisa melakukan rihlah, ya, perjalanan keluar untuk berdagang. Ya, 2 kali akan disebutkan oleh Syekh, mereka keluar berdagang di rihlatash syita, di musim dingin, yaitu mereka ke Yaman, ini orang-orang Quraisy, dan apa namanya, was-saif, yaitu mereka keluar di musim panas, apa namanya, bisnis ke Syam. Ya, bisnis kemana? Ke Syam. Intinya, ya, diantara sifat orang-orang jahiliyah adalah iftikhar bis sana'i. Mereka membanggakan diri karena pekerjaan yang dia miliki. Pekerjaan apa yang mereka miliki? Mereka adalah pengusaha. Ya, istilah kita sekarang, ya. Mereka adalah pebisnis. Saking luar biasanya bisnis mereka sampai dia apa? Tembus ke luar negeri. Ya.
di dua musim. Mereka keluar meninggalkan negerinya di musim dingin, mereka ke Yaman bisnis, dan di musim panas mereka kemana? Ke Syam. Itu yang mereka banggakan. Apa kalian petani tinggal di negeri tidak bisa jalan-jalan? Ya. Jelas ya? Ini. Maka di sini sebelum kita baca keterangannya, apapun pekerjaan seseorang, ya, jangan pernah apa? Dia bangga-banggakan. Ya, apapun pekerjaan seseorang, jangan pernah dia bangga, apalagi sampai apa? Merendahkan pekerjaan orang lain. Ya, siapa yang bangga terhadap pekerjaannya plus dia rendahkan pekerjaan orang lain, ingat itu dari sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, iftikhar bis sana'i, bangga dengan pekerjaan yang dia miliki, ya, dibandingkan apa yang dikerja oleh orang lain. Ya, kenapa kita dilarang seperti itu? Allah larang mereka, disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, ya. Jadi kalau dibaca itu tafsirnya ayat, ya, liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif, Allah menegur mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy karena berbangga diri. Apa yang mereka banggakan? Karena usaha mereka sukses. Ya, pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang luar biasa, pengusaha, pebisnis. Ya, terus dia rendahkan ahlil harthi, ya, petani. Jelas ya? Ini tidak boleh. Baik. Kita baca keterangan Syekh Al-Fauzan, kata beliau al-iftikhar bis sana'i. Ya, bangga dengan pekerjaan. At-tajiru, pebisnis, yaftakhiru bi tijaratihi, bangga dengan, ya, bisnisnya, atas pekerjaannya. Wa 'alan najjar wa 'alal haddad, ya, pebisnis dia bangga atas pekerjaannya, dia banggakan terhadap najjar. Najjar itu tukang kayu, ya. Haddad, ya, tukang besi, pandai besi. Kalau tukang bangunan bahasa Arabnya apa? Banna, ya, banna, bukan banna, ya. Banna itu bahasa Makassar, ya. Banna, banna itu tahu banna, ya, kalau bahasa Makassar, ya. Taib, banna panjang. Banna itu artinya ahli bangunan. Ya. Kalau najjar tukang kayu, haddad pandai besi. Ya, jelas ya? Taib. Kata Syekh di sini, orang-orang jahiliyah dahulu bangga karena mereka berbisnis, bisa keluar negeri. Ya. Kepada siapa mereka banggakan dari pekerjaannya, dari bisnisnya ini? Kepada tukang kayu dan apa? Pandai besi. Apa pekerjaan kalian? Ya, kita ini keluar, kalian hanya dalam negeri. Taib, tidak boleh. Wal muwadzafu yaftakhiru bi wadhifati ala man dunahu minal muwadzafin. Ya, para pekerja mereka membanggakan pekerjaannya di atas orang-orang yang dibawanya, yang lebih rendah pekerjaannya. Kata beliau, al-muslimu la yahtakiru man huwa dunahu. Seorang muslim itu tidak boleh merendahkan orang lain. Ya. Bal la yahtakiru nas umuman, bahkan sekalipun kepada seluruh manusia tidak boleh bangga, sekalipun kepada orang kafir. Fa kaifa yahtakirul muslimina li ajli hirafihim. Ya, bagaimana mungkin seorang muslim itu bisa merendahkan orang lain hanya gara-gara apa? Pekerjaan. Tidak boleh. Wa annaha duna hirfatihi. Hada min umuril jahiliyah. Ini semua dari perkara-perkara jahiliyah. Kama dzakarallahu an Quraisyin fir rihlatain. Ya, kemudian Syekh jelaskan, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang Quraisy. Ya, orang Quraisy ini orang yang bangga dengan pekerjaannya. Pekerjaan apa? Tadi saya sebutkan, fir rihlatain. Mereka berbangga pada dua rihlah, dua perjalanan. Fallahu Subhanahu wa taala an'ama ala Quraisyin bir rihlataini tijarataini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, memberikan nikmat kepada orang-orang Quraisy dengan dua kenikmatan, dua rihlah.
Mereka bisa keluar, ya, berdagang, berbisnis di 2 kali. Rihlat asy-syita, yaitu di musim rihlah yang pertama, di musim dingin mereka ke Yaman. Ya. Wa rihlat as-saif ila Syam. Ya, di musim panas mereka ke Syam. Ya. Kalau Syam itu bahasa dahulu ya, sekarang Syam itu sudah terbagi-bagi, Irak, Palestina, apa lagi? Ya, yang tetangga-tetangganya, ya, Syria dan seterusnya, itu Syam semua ya. Ya, taib. Wa rihlatus saif ila Syam. Jadi 2 mereka. Ini mereka banggakan. Tujuannya apa mereka keluar 2 kali? Litijarah, bisnis. Kata Syekh, fahum yaftakhiruna 'alan nas bi annahum ashabur rihlatain. Mereka bangga dengan pekerjaannya karena mereka bisa keluar. Wa yaftakhiruna 'ala man dunahum minal muzara'in wa alil harth. Ya, mereka rendahkan orang-orang yang pekerjaannya biasa-biasa, muzara'in, petani, ya, ahli ladang. Ya, kata beliau, wa hadha yatanawalu kullu man iftakhara bi sun'atihi aw wadhifatihi ala man dunahu fal insanu la yastakbir. Kata beliau, ini mencakup semua pekerjaan. Jelas ya, semua pekerjaan. Ya, ketika misalnya seseorang dia pengusaha, atau misalnya, ya mohon maaf ya saya sebut misalnya dia sebagai pegawai, ya, jangan dia banggakan dirinya sebagai pegawai terus dia rendahkan diri, direndahkan tetangganya karena tetangganya mungkin hanya penjual apa, ya, jelas ya, sesuatu yang biasa, ya, penjual es misalnya, ya, tidak boleh seperti itu. Ini dari sifat orang-orang jahiliyah. Taib. Ini masuk kata beliau, fal insan la yastakbir. Seseorang itu tidak boleh bangga. Ya, ingat ya, ini dalam urusan dunia, pekerjaan. Ya, seseorang tidak boleh ujub, dalam hal dunia saja dilarang. Ya, ujub dengan pekerjaannya. Ya. Yang lebih dahsyat lagi daripada yang seperti ini adalah bangga dalam urusan apa? Akhirat. Hati-hati. Ya. Bangga merasa banyak amalannya dari orang lain, bangga lebih pintar dibandingkan orang lain. Ini hati-hati. Ya, ini penyakit yang apa? Yang paling berbahaya. Jelas ya? Makanya kemarin kita sudah sebutkan ya, di antara keutamaan, iya, menyembunyikan amalan itu luar biasa. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khabi'un min amalin salihin falyaf'al." Siapa saja di antara kalian yang mampu memiliki amalan yang tersembunyi, amalan soleh yang tersembunyi, lakukan. Ya, tentunya amalan yang soleh yang disembunyikan orang lain tidak mengetahui, itu lebih selamat dari ujub dan riya dibandingkan ya apa? Pamer amalan. Ya, dan di masa sekarang ini, di masa kita sekarang ini, ya, potensi amalan kita dimasuki riya lebih apa? Lebih besar. Ya, sedikit-sedikit posting, sedikit-sedikit posting, sedikit-sedikit posting. Ya, umroh, ya, tidak asik kalau tidak apa? Ya, kalau tidak foto. Ya, jelas ya. Haji, ya, tidak lengkap kalau tidak foto. Ya, walaupun mungkin niatnya orang kenangan, ya, la ba'as, tidak masalah. Cuman kan siapa yang bisa jamin hati ini? Ya, di hari itu mungkin masih ikhlas, di hari lain, di hari esoknya tidak ada jaminan. Makanya kata Nabi itu tadi, siapa di antara kalian yang mampu memiliki amalan soleh yang tersembunyi, lakukan. Ya, kenapa? Supaya lebih selamat dari apa? Riya. Jelas ya? Jadi intinya yang diambil pelajaran di sini, dalam urusan dunia saja, pekerjaan, tidak boleh seseorang merendahkan orang lain, apalagi dalam urusan apa? Amalan, dalam akhirat, lebih-lebih lagi. Taib. Wa min dzalika tanaqqusuhu liman hirafuhum wa sana'i'uhum laysat mithla hirfa asyrafihim kal haddadiyyin wan najjarin wa hadhihi khislatun la tazalu mawjudatun fi ba'dhin nas. Kata Syekh, sifat-sifat yang seperti ini, ya, itu didapati pada sebahagian orang. Ya. Wa min hadzal bab, ya, dari pembahasan ini, ya, ada beliau pembahasan yang beliau singgung.
Apa itu? Alladzina yahtakiruna a'immatal masajid wal muadzzanin atau muadzinin. Ya, ada orang merendahkan pekerjaan orang lain karena orang lain tersebut ya kerjanya hanya imam masjid, tukang azan. Ya. Padahal kata beliau, wazifatul imam hiya afdal wadhaif. Ya, ada orang pekerjaannya adalah imam, imam rawatib. Subhanallah, itu pekerjaan yang paling luar biasa yang tidak ada melebihi. Ya. Mungkin sebagian orang bilang, apa nak kerja itu? Anu kodong, guru ngaji. Anu bagus itu guru ngaji. Iya, amalan soleh itu. Iya kan? Nah, biasa ada kodong-kodongnya terakhir kayak ya kayak tidak ada yang lain. Ya, beda kalau apa kerjanya itu? Oh, itu pengusaha itu. Nah, kalau itu tidak ada kodongnya itu. Jelas ya? Taib. Jadi kata Syekh di sini, iya, tugas seseorang sebagai imam masjid, sebagai muadzin itu luar biasa. Iya, min afdalil wadhaif, dari pekerjaan yang paling mulia. Kenapa dikatakan pekerjaan mulia? Iya, itu pekerjaannya para rasul. Iya. Apalagi sekarang ya banyak biasa itu pajanggok-janggok apa zaman-zaman. Iya. Tidak zaman-zaman. Kenapa kau urusi orang? Jelas ya? Nah, itu tidak boleh. Fa asyrafu wadhifati hiya wadhaiful imam wal muadzin. Taib. Tugas yang paling utama itu tugas imam, muadzin. Ya, jangan direndahkan. Fahuma asyrafu min amalil wazir. Tugas imam, tugas azan itu lebih mulia daripada menteri. Ya. Lebih mulia daripada menteri. Lebih mulia daripada apa? Pekerjaan-pekerjaan lain. Jangan pernah merendahkan amalan atau pekerjaan orang lain. Tapi dengan ini saya tutup satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga memberikan apa namanya motivasi kepada kita. Ya, dan semoga kita terhindar dari apa? Ujub dengan pekerjaan yang dimiliki. Ya, Rasulullah ya dalam kisah disebutkan dalam hadis Ka'ab ibn Ujrah, dan hadis ini dihasankan oleh sejumlah ulama ya, dalam kisah ya. Marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ya, suatu hari ada seorang laki-laki ya yang lewat di hadapan Nabi SAW bersama para sahabatnya. Ya. Fara'a min jaladihi wa nasyatihi. Ya, para sahabat melihat, subhanallah, orang ini orang besar, kekar badannya, semangat dia bekerja. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau kana hadha fi sabilillah. Ya, kata sahabat apa? Ya Rasulullah, seandainya orang ini kerjanya itu di jalan Allah, maka luar biasa pahalanya. Ya, jadi seakan-akan apa? Orang yang sedang bekerja ini yang lewat di hadapan Nabi, sahabat menganggap, seandainya kerjanya itu dia jihad di jalan Allah itu luar biasa. Kenapa dia bekerja begitu? Seakan-akan apa? Meremehkan. Ya, apa kata Nabi SAW kepada para sahabatnya? Kata beliau, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja demi menafkahi anak-anaknya masih kecil, ingat, fisabilillah, di jalan Allah itu, jangan diremehkan. Jelas ya? Satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, in kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fisabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta, yang sudah tua tidak bisa bekerja, ingat, fahuwa fi sabilillah, itu di jalan Allah, jangan diremehkan. Wa in kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah. Yang ketiga, masih di jalan Allah, kalau dia keluar dari rumahnya ya, niatnya bekerja untuk menjaga kesucian dirinya supaya tidak minta-minta kepada orang lain, maka dia fisabilillah, di jalan Allah. Ya, karena ingat ya, meminta-minta itu madzallah, kehinaan. Ya, bagaimanapun susahnya seseorang, jangan pernah meminta kepada apa? Orang lain, karena meminta itu tercela. Madzallatun, kehinaan bagi seorang muslim minta-minta itu. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Kalau ada orang keluar dari rumahnya ya, niatnya karena ingin menjaga kesucian dirinya, tidak ingin minta-minta apa yang dimiliki orang lain, ingat, itu di jalan Allah.
3. Ini 3 pekerjaan. Orang keluar menafkahi anak dan istrinya fisabilillah. Orang keluar bekerja niatnya untuk apa? Menafkahi kedua orang tua yang sudah tua renta fisabilillah. Yang ketiga, dia keluar rumahnya untuk menjaga kesucian dirinya agar tidak meminta-minta fisabilillah. Yang keempat dan yang terakhir, wa in kharaja yas'a riya'an wa mufakhara. Pembahasan kita malam ini, kalau dia keluar dari rumahnya karena riya, mufakhara, bangga dengan pekerjaannya, ingin dipuji, ya, lihat dari kendaraannya keluar rumah, dari pakaian dinasnya, dari sepatunya, dari handphonenya, mau dilihat semuanya, bangga, ingin dipuji. Ya, siapa yang keluar bekerja dengan riya atau mufakhara, bangga dengan pekerjaan, fahuwa fi sabilis syaitan, kata Nabi, ini di jalan syaitan. Maka lihat pekerjaan. Ya, di sini dari hadis ini bisa kita pahami apa? Allah itu tidak memandang dengan apa? Pekerjaan seseorang. Tapi yang dilihat oleh seseorang yang dilihat Allah kepada hambanya adalah apa? Bagaimana niat dia di dalam apa? Bekerja. Jelas ya? Jadi apapun pekerjaan, jangan pernah menilai dengan pekerjaan, tapi yang dinilai itu apa? Hati seseorang, niatnya dalam bekerja apa? Iya. 3 di jalan Allah fisabilillah, 1 di jalan syaitan. Ini yang perlu kita perhatikan, karena kita semua adalah apa? Pekerja. Jelas ya? Tapi dengan ini selesai masalah jahiliyah yang ke-98. Di antara sifat orang jahiliyah, mereka iftikhar, bangga diri dengan pekerjaan yang dia miliki, dia rendahkan pekerjaan orang yang di bawahnya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.